Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi minggu keempat, hari kedua berkaitan dengan karakteristik gas atau kita sebut teori kinetik gas. Jadi, sifat-sifat gas itu adalah bagian atau subjek utama dalam kajian termodinamika yang sangat berkaitan dengan volume, tekanan dan temperatur yang terdapat dalam wadah, ya. Kemudian teori kinetik gas ini secara umum itu melihat sifat-sifat makroskopik dari sebuah gas. Konsep misalnya gas yang kita lihat makroskopiknya adalah tekanan, volume, dan temperatur, padahal dia berkaitan dengan jumlah atom, kemudian juga suhu dan seterusnya, ya. Salah satu jenis gas yang paling mudah dengan mudah kita bisa amati adalah teori kinetik gas, ya, atau gas ideal, ya, di mana sifat-sifat dari gas ideal itu adalah dia inert, tidak bereaksi antara satu gas dengan yang lain, kemudian jumlah atomnya sama, jumlah atomnya tunggal, misalnya adalah helium atau neon atau yang lainnya, ya. Kemudian juga gaya-gaya yang lainnya, misalnya gaya Coulomb atau gaya gravitasi, tidak berpengaruh dalam interaksi gasnya, hanya murni dari gas tersebut dan gerakannya. Kemungkinan misalnya adalah tumbukan atau ada aliran panas yang mengenai benda tersebut yang dapat digambarkan dalam bentuk volume, tekanan, dan temperatur. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut berkaitan dengan teori kinetik gas, ada satu konsep yang menggambarkan tentang sifat gas, yaitu jumlah atom yang terlibat dalam kajian kita. Misalnya kita gunakan sejumlah X buah atom misalnya, atau kita gunakan berapa mol atau berapa mol gas yang digunakan, maka kita bisa dalam tanda kutip menganggap jumlah atom yang terlibat itu dia konstan misalnya, atau bukan konstan, ya, artinya ya jumlah atomnya sudah jelas gitu, ya. Tidak mungkin jumlah atomnya tiba-tiba berkurang, anihilasi gitu, tapi intinya adalah atomnya dia jumlahnya tetap. Nah, ada istilah namanya mol, 1 mol, yaitu jumlah atom karbon sebesar 12 gram, ya, itu kita sebut sebagai 1 mol, yang secara umum menggunakan hasil eksperimen didapatkan bahwa jumlah atom 1 mol itu sebanyak bilangan Avogadro atau Na, ya, sama dengan 6,02 kali 10⁻23 mol. Kita juga bisa gunakan cara perhitungan lain untuk mendapatkan mol dari perbandingan antara jumlah atom secara total dibagi jumlah bilangan 1 Avogadro, ya. Atau dengan cara yang lain, perbandingan massa antara satu molekul dengan molekul yang lain. Oke, ya. Secara umum, ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa teori kinetik gas untuk gas ideal itu menggambarkan dengan cara untuk menggambarkan sifat makroskopik yang dimiliki oleh gas, tapi dengan melihat komponen-komponen mikroskopiknya seperti jumlah atom, ya, kemudian berapa kecepatannya, berapa kalornya, dan seterusnya. Ini secara umum gas ideal memenuhi persamaan PV-nRT, di mana P ini adalah tekanan, ya. P ini adalah tekanan, kemudian V ini adalah volume, N ini adalah jumlah atom, R ini adalah konstanta gas, T ini adalah temperatur. Atau dengan cara lain kita bisa tulis jadi PV-nKT, di mana P ini adalah tekanan, V volume, N ini adalah bilangan Avogadro,
dan K ini adalah bilangan Boltzmann atau konstanta Boltzmann ya, dan T ini adalah temperatur dari gas tersebut. Oh ya, bilangan Boltzmann atau konstanta Boltzmann besarnya adalah 1,38 kali 10 pangkat minus 23. Sedangkan R ini adalah 8,31. Ini mohon dihafalkan konstanta R dan konstanta Boltzmann untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi kalau kita buatkan kurva antara tekanan dengan volume, maka P itu berbanding terbalik dengan volume, dan itu berbeda untuk setiap temperatur yang berbeda juga. Jadi bentuk kurvanya berbeda bergantung pada temperatur. Ya. Nah, ini adalah hubungan antara volume dengan temperatur. Kemudian juga ya, volume dengan temperatur, maka kalau temperatur naik, maka volumenya juga ikut naik. Kalau tekanannya, misalnya ini tekanan dibuat konstan, maka ketika kita panaskan sebuah wadah, maka volume jadi volume dari gas tersebut akan bertambah dengan asumsi tekanannya kita buat tetap. Ya, seterusnya. Dan ketika terjadi perubahan volume maka kita bisa nilai itu adalah terjadi gaya atau terjadi usaha yang terjadi ketika temperatur dinaikkan, atau misalnya terjadi usaha ketika temperatur tetap, maka itu tersebut adalah proses isotermal ya, seperti yang sudah dijelaskan pada minggu-minggu sebelumnya. Oke. Jadi pada proses seperti ini kita sebut sebagai proses isotermal. Seperti coba kita perhatikan bahwa gaya itu ya, usaha itu sebanding dengan integral dari tekanan kali perubahan volume ya. Kemudian kita uraikan bahwa tekanan itu adalah nRT per V. Kita dapatkan bahwa setelah diintegralkan bahwa usaha itu sebanding dengan nRT kali ln V, di mana batasnya adalah V final dikurangi V inisial, V akhir dikurangi V awal, tapi harus dalam bentuk ln V final dikurangi ln V inisial. Jadi hasilnya adalah usaha sebanding dengan nRT ln V final per V inisial ya, ini. Dan terjadi peristiwa gaya ini ketika proses isotermal. Oke. Jadi kalau terjadi ekspansi seperti apa? Misalnya kalau terjadi ekspansi maka W-nya positif. Kalau terjadi compression misalnya berarti W-nya negatif, artinya ada usaha yang dari luar ke dalam ya. Kalau misal positif berarti dari dalam keluar usahanya. Bagaimana kalau misalnya terjadi pada volume konstan, jadi isohorik, atau tekanan konstan, isobarik? Maka kita integralkan saja. Pada isohorik ternyata tidak ada usaha atau W-nya sama dengan 0. Kalau misalnya isobarik, maka kita lihat bahwa pada tekanan tetap, kita buat misalnya P-nya tetap, maka usaha itu sebanding dengan P kali delta P ya. Ini adalah perubahan volumenya. Oke. Ini contoh perhitungan yang bisa kita lakukan. Oke. Ini soal-soal yang bisa kita pelajari. Oke, silahkan kerjakan soal-soal ini ya. Oke, ini adalah soal juga
Silahkan juga dipelajari ya. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.